Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Benarda, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tria Sucialiska dengan NIM 2310 1120 1471 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Mirani dengan NIM 231011200839. Dan saya Lola Hashim dengan NIM 23 10 11 20 19 09. Di sini kami akan membahas materi IRP dalam perusahaan Gojek. Yang pertama yaitu ada profil dari perusahaan Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010. Didirikan oleh Nadiem Makarim, awalnya menyediakan layanan ojek online, kini berkembang menjadi super aplikasi dengan berbagai layanan seperti GoRide, GoFood, GoPay, GoSend, dan lain-lain. Gojek juga kini bagian dari GoTo Group. Lalu ada pengertian atau definisi dari IRP. IRP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalisasi berbagai proses bisnis utama seperti keuangan, SDM, produksi, logistik, pemasaran, dan lainnya dalam satu platform terpusat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, ada penerapan IRP di Gojek. Gojek sebagai perusahaan teknologi berskala besar telah menerapkan sistem IRP untuk mendukung operasional internalnya. IRP diterapkan dalam berbagai aspek bisnis seperti yang pertama itu ada manajemen keuangan untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. IRP digunakan untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan secara otomatis dan real-time sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalisir kesalahan pencatatan. Yang kedua itu ada sumber daya manusia untuk mengelola data karyawan, gaji, serta proses rekrutmen dan penilaian kinerja. Di sini sistem IRP membantu dalam pengelolaan data karyawan, penggajian, proses rekrutmen, serta penilaian kinerja sehingga proses HR menjadi lebih terstruktur dan terukur. Yang ketiga ada manajemen proyek untuk mengatur proses pengembangan layanan dan fitur baru. Di sini IRP mempermudah Gojek dalam mengatur dan mengawasi proses pengembangan layanan atau fitur baru termasuk alokasi sumber daya dan pengendalian jadwal proyek. Yang keempat itu ada integrasi lintas departemen agar data tidak tersebar di berbagai sistem yang berbeda. Di sini IRP memungkinkan integrasi lintas departemen sehingga data yang terjadinya tersebar di berbagai sistem bisa disatukan dalam satu platform terpadu. Jadi dengan IRP, Gojek mampu mengelola operasional yang kompleks secara lebih sistematis dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penggunaan IRP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di seluruh lini operasional. Yang kedua, menyatukan dan menyinkronkan data dari berbagai divisi dalam satu sistem yang terpusat. Yang ketiga, mempercepat proses pengambilan keputusan melalui data yang akurat dan real-time. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Yang terakhir, mendukung skalabilitas bisnis saat Gojek memperluas layanan ke wilayah baru. Lalu selanjutnya strategi bersaing dengan ERP. Gojek menjalankan strategi bersaing yang mengarah kepada yang pertama, operational excellence, yaitu meningkatkan efisiensi operasional agar layanan bisa diberikan lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua, customer responsiveness, di mana Gojek mampu merespon kebutuhan pasar dengan cepat berkat data yang terpusat dan real-time. Yang ketiga, cost leadership, yaitu mengurangi biaya operasional dengan proses otomatisasi dan eliminasi pekerjaan manual. Yang keempat, data-driven decision making, yang memungkinkan tim manajemen mengambil keputusan lebih tepat berdasarkan informasi faktual dan akurat. Yang kelima, inovasi berkelanjutan dengan ERP sebagai alat untuk menganalisis tren pasar dan kebutuhan pelanggan secara terus-menerus. Lalu,
yaitu selanjutnya penerapan ERP di Gojek. Yang pertama, menjadi sistem utama untuk mengatur arus data perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, memungkinkan pemantauan performa karyawan, keuangan, serta operasional secara real time. Yang ketiga, membantu manajemen dalam membuat perancangan strategis yang berbasis data. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada sistem-sistem terpisah dan menyatukan seluruh informasi bisnis dalam satu platform terpadu. Yang kelima, meningkatkan kualitas koordinasi antar tim dan divisi melalui sistem yang saling terintegrasi. Kemudian ada dampak ERP bagi Gojek. Penerapan ERP membawa dampak besar terhadap kemajuan Gojek. Yang pertama itu meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang. Yang kedua, membantu manajemen dalam melakukan kontrol terhadap seluruh proses bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan Gojek dalam menghadapi perubahan dan ekspansi pasar. Yang keempat, mendorong efisiensi biaya yang berdampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kelima, mempermudah pengelolaan data dalam skala besar seiring dengan pertumbuhan jumlah mitra pelanggan dan layanan. Kemudian ini ada dampak ERP bagi customer. Penerapan ERP juga memberikan dampak positif bagi pelanggan Gojek. Di antaranya, yang pertama itu pelayanan menjadi lebih cepat karena sistem internal berjalan lebih efisien. Yang kedua, transaksi lebih aman dan transparan karena data terekam secara otomatis. Yang ketiga, respons terhadap keluhan pelanggan menjadi lebih cepat dan tepat karena informasi tersedia secara langsung. Yang terakhir ini yang keempat, pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih baik karena Gojek mampu menyesuaikan layanan dengan lebih presisi berdasarkan data dan tren penggunaan. Tantangan penerapan ERP. Meskipun ERP memberikan banyak manfaat, penerapannya di Gojek juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama itu biaya implementasi yang besar. Implementasi ERP ini memerlukan investasi yang tinggi, baik untuk infrastruktur, lisensi, pelatihan, hingga pemeliharaan sistem. Yang kedua, kompleksitas integrasi. Mengintegrasikan ERP dengan sistem lama atau legacy system yang sudah digunakan sebelumnya dapat menjadi proses yang rumit dan memerlukan waktu. Kemudian yang ketiga, perubahan budaya kerja. Karyawan perlu beradaptasi dengan proses kerja baru yang lebih terdigitalisasi. Dibutuhkan pelatihan agar seluruh tim memahami cara menggunakan ERP dengan optimal. Yang keempat, risiko ketergantungan pada sistem. Jika terjadi gangguan pada ERP, maka seluruh proses operasional bisa terganggu karena ketergantungan terhadap sistem terintegrasi ini. Yang terakhir, keamanan data. Karena ERP mengelola data penting perusahaan secara terpusat, Gojek harus memastikan sistem ERP ini memiliki keamanan cyber yang kuat untuk mencegah kebocoran data. Kesimpulannya itu ya adalah penerapan ERP di Gojek merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi operasional dan digitalisasi bisnis. ERP memungkinkan integrasi seluruh proses bisnis dalam satu sistem yang efisien, akurat, dan real-time. Dengan memanfaatkan ERP secara optimal, Gojek tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan bersaing secara agresif di pasar digital. Walaupun terdapat tantangan dalam implementasinya, ERP terbukti memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan perusahaan, pengambilan keputusan manajerial, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, sistem ERP menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung visi dan misi Gojek sebagai perusahaan teknologi berbasis solusi digital yang inovatif dan berkelanjutan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak lihat ya.